Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hani. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 10, yaitu larangan free sex dan zina dalam Islam. Potensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Pengertian zina secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu zana dan yazni, yang artinya adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki di luar pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Kita lanjut, silakan teman-teman melihat gambar yang ada di gambar sini. Gambar di samping adalah salah satu hasil atau dampak dari perbuatan zina dan free sex yang dilakukan oleh pelajar SMP maupun SMA. Kita telah mengetahui bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat menjijikan, memalukan, bahkan nista di antara perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, apakah ada hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis terkait tentang larangan free sex dan zina? Nah, sekarang silakan teman-teman buka Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya adalah wala dan janganlah taqrabu, kamu mendekati azina, yaitu perbuatan zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang sangat buruk. Nah, kalau kita lihat hukum tajwid atau identifikasi tajwid dari ayat ini, yang pertama, wala dibaca panjang 2 ketuk atau 2 harokat, wala disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena terdapat lam yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Yang kedua, ada huruf qaf sukun, yaitu taqrabu disebut dengan qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Yang ketiga, ada az-zina, terdapat alif lam yang dibaca tidak jelas disebut dengan alif lam syamsiyah. Yang keempat, huruf nun yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf alif di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya adalah 6 harokat, atau bisa juga 2, 4, sampai 6. Cara membacanya adalah wala taqrabuz zina. Yang kelima, ada kalimat innahu, diketuk 3 ketukan, ditahan 3 ketukan. Nun yang bertasydid ini disebut dengan gunnah. Yang keenam, ada huruf kaf bertemu dengan alif dan dibaca panjang 2 harokat disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya adalah kana. Huruf fa yang dibaca panjang juga disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Cara membacanya adalah fa. Selanjutnya, terdapat huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf waw disebut dengan idgham bil gunnah. Cara membacanya adalah fahisyatan wa. Selanjutnya, ada huruf sa yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat disebut dengan mad wajib muttasil. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Cara membacanya adalah wasa'a. Mad iwad terjadi ketika bacaan berhenti di akhir ayat yang berharokat fathatain. Kalimat sabilan dibaca sabila dengan menghilangkan tanda fathatain. Selanjutnya, kandungan ayat yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah larangan mendekati zina. Logikanya, mendekati saja dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Dalam hadis disebutkan bahwa kutiba ala ibni Adam, sesungguhnya telah Allah tetapkan pada diri atau keturunan anak Adam, nasibuhu minaz zina, bagiannya dari zina.
mudrikun dzalika la mahalah. Dia mengetahui yang demikian tapi nggak bisa dipungkiri. Fal ainani zinahuma an-nazar. Matanya bisa berzina, dan zina yang dilakukan oleh mata adalah melihat hal-hal yang diharamkan. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Zina dari kedua telinganya adalah mendengar hal-hal yang diharamkan. Wal lisanu zinahul kalam. Dengan lidahnya atau lisannya juga bisa melakukan zina, yaitu mengucapkan perkataan yang diharamkan. Wal yadu zinaha al-batshu. Dari tangan itu bisa berzina dan bisa memegang hal-hal yang haram buat kita. War rijlu zinaha al-khuta. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah mengayunkan atau melangkahkan kaki ke tempat untuk bermaksiat atau melakukan zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hatinya bisa berkeinginan dan berangan-angan. Astagfirullah, Liminho ganteng banget ya. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan perbuatan itu. Kandungan yang kedua dari ayat ini adalah zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Yang ketiga, zina adalah suatu jalan yang buruk. Yang keempat, Allah memberi predikat perbuatan maksiat atau zina itu sebagai perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan kehormatan manusia. Yang terakhir, Allah melarang perbuatan zina karena terdapat dampak negatif di dunia dan di akhirat, dilihat dari segi psikis, kesehatan, moral, sosial, dan hukuman. Di antara dampak negatif dari perbuatan zina, yang pertama adalah mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan atau dibintikan kepada bapaknya, tapi hanya bisa bin atau binti ke ibunya. Kecuali Isa bin Maryam ya, itu bukan perbuatan zina. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Yang keenam, menghilangkan wibawa dan kehormatan manusia. Yang ketujuh, dapat mengurangi umur, karena orang yang sering melakukan free sex itu bisa terserang penyakit yang menyebabkan kematian, seperti HIV/AIDS, infeksi saluran kelamin, dan lainnya. Selanjutnya, yuk kita baca Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan agar mendera atau mencambuk pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali, baik pezina muhson maupun pezina ghairu muhson. Yang kedua, orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang dihukum karena perbuatan zina, dalam rangka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman itu harus disaksikan oleh banyak orang-orang yang beriman dengan maksud agar tidak dicontoh oleh yang lain. Salah satu daerah di Indonesia yang telah memakai hukum pezina laki-laki dan perempuan dirajam ataupun dicambuk adalah di Aceh. Nah, ini adalah identifikasi tajwid yang harus kalian pelajari. Kalau misalnya kalian tidak mengerti kenapa sih ini disebut matobi'i, kenapa disebut ikhfa hakiki dan lain-lain, kalian bisa buka aplikasi Learn Quran Tajwid yang ada di sebelah sini. Nah, setelah kita mempelajari ayat dan hadis tentang larangan zina dan free sex, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum zina adalah kesepakatan para ulama, yaitu haram dan termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Sampai-sampai
saat kita telah bertaubat dari perbuatan zina yang telah dilakukan, itu hanya bisa meringankan beban dan dosa kita di akhirat, tetapi tidak di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, para ulama juga mengkategorikan zina menjadi dua macam. Yang pertama adalah pezina muhson dan yang kedua adalah pezina ghairu muhson. Pezina muhson adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Ketika mereka melakukan zina atau selingkuh atau zina antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Yang kedua adalah hukum pezina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali atau dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Saking beratnya dosa yang dilakukan akibat zina, ada juga nih hukuman bagi orang yang menuduh zina, terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Apabila salah seorang menuduh zina orang yang lain tanpa mendatangkan 4 orang saksi, foto, video, maka orang penyebar fitnah dan hoaks tersebut dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali dera atau 80 kali cambuk. Perbuatan zina sejatinya bertentangan dengan fitrah manusia. Sedangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan, tentunya yang sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, nanti bab pernikahan akan kita pelajari di kelas 3. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih caranya agar kita menghindari zina. Yang pertama adalah menjaga aurat dengan baik itu laki-laki maupun perempuan. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, bagian dada juga harus ditutupi agar tidak menimbulkan nafsu dan syahwat bagi yang melihatnya. Selanjutnya, hijab atau jilbab yang dipakai tidak sempit, menerawang, tipis, atau membentuk lukuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki, harus menutup aurat dengan baik, sehingga lawan jenis bisa menjaga pandangannya. Yang kedua, menjaga pergaulan yang sehat. Dengan cara tidak berdua-duaan atau berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi, atau mojok di kelas, di lorong sekolah, bahkan di kamar mandi. Karena udah pasti yang ketiganya adalah setan. Nah, yang ketiga adalah menjaga pandangan. Perilaku yang keempat, kita harus bisa menjaga kehormatan. Yang kelima, aktif dalam organisasi, aktivitas lain atau kegiatan lain yang membawa dampak negatif seperti olahraga, ekskul, kursus, komunitas yang berfaedah, sehingga kita bisa menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah rajin berpuasa, bisa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dalam melaksanakan penilaian akhir tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.